Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Untuk materi hari ini kita akan belajar 5 poin. Yang pertama adalah daftar isi, yang kedua adalah footnote, yang ketiga adalah daftar pustaka, yang keempat adalah daftar gambar, dan yang terakhir adalah indeks. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat daftar isi. Untuk membuat daftar isi, kita harus menyiapkan sebuah dokumen terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Cara membuatnya, pertama, di halaman pertama kita tulis daftar isi seperti ini. Lalu enter sampai ke halaman kedua. Di halaman kedua adik-adik tulis seperti ini. Bab 1 pendahuluan, 1.1 pengertian, dan seterusnya sampai komunikasi. Untuk gambar tidak usah terlebih dahulu, tidak apa-apa. Terus di enter sampai halaman ketiga, ditulis seperti ini. Bab 2 pembahasan, 2.1 sejarah. Lalu ada beberapa seterusnya sampai tahun 1875. Oke, setelah itu di enter terus sampai halaman keempat. Pada halaman keempat ditulis bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, teknologi informasi, dan sampai terakhir informasi. Setelah menulis seperti ini, silahkan adik-adik format pada bab 1 pendahuluan. Di blok bab 1 pendahuluan, lalu pilih di menu home, pilih tipe tulisan yang heading 1. Oke. Lalu blok 1.1 pengertian, dipilih yang heading 2. Heading 2. Oke. Lanjut ke bab 2. Bab 2 pembahasan sama di blok. Lalu klik heading 1. Lalu 2.1 sejarah. Klik heading 2. Lanjut dulu ke bab 3. Ini karena ada di sini, ini di enter dulu ya. Nah, di blok bab 3 sama pilih heading 1. Lalu yang 3.1 kesimpulan, heading 2. Oke. Setelah semuanya telah di format heading 1 dan heading 2, lalu pindah ke halaman pertama di mana daftar isi akan diletakkan. Taruh di sini. Lalu adik-adik pilih menu reference. Lalu pilih table of content. Silakan dipilih tipe daftar isinya yang seperti apa. Bisa yang automatic table atau automatic table 2. Ini automatic table 1, ini automatic table 2. Misalkan saya pilih yang automatic table 2. Kita klik. Nah, maka daftar isi akan terbuat secara otomatis. Ini ya.
Nah, nomor halamannya akan langsung mengikuti otomatis sesuai di mana tulisan ini diletakkan pada halaman berapa, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, poin kedua adalah membuat footnote atau catatan kaki. Untuk membuat footnote, kita harus tentukan tulisan mana yang akan dibuat footnote terlebih dahulu. Misalkan, saya mau memberi footnote setelah informasi titik ini, di sini. Nah, jadi letakkan kursornya pada akhir kalimat di mana itu akan diberi footnote. Misalkan di sini ya. Letakkan kursor di sini. Lalu pilih menu reference. Setelah itu insert footnote. Maka secara otomatis di sini akan ada footnote. Misalkan dikutip dari mana ini? Misalkan dari buku Microsoft PowerPoint. Seperti itu. Nah, kita lihat yang tadi. Nah, di akhir kalimat yang tadi kita beri footnote akan ada tanda nomor 1 yang menandakan dia nomor 1 dikutip dari mana kalimat itu. Dikutip dari buku Microsoft PowerPoint. Seperti itu. Misalkan kita buat lagi. Misalkan kita buat di sini. Di setelah tahun 1875. Maka letakkan kursornya di akhir sini, lalu insert footnote lagi. Nah, secara otomatis dia akan langsung menjadi nomor 2. Misalkan footnote yang nomor 2 ini dikutip dari mana kalimatnya? Misalkan dari website, misalkan dari google.com, misalkan seperti itu. Jadi di akhir kalimat tahun 1875 akan ada tanda nomor 2. Nah, seperti itu. Gunanya footnote ini untuk apa sih gitu? Footnote ini berguna jika adik-adik skripsi atau mengerjakan tugas akhir. Nah, di dalam tugas akhir itu, semua kalimat yang kita kutip, yang kita tulis dalam tugas akhir, jika mengambil dari buku lain, maka harus dicantumkan sumbernya. Nah, misalkan seperti ini, kalimat teknologi informasi dan seterusnya sampai menyampaikan informasi ini. Misalkan kalimat ini kita nggak ngarang sendiri, kita ngambil dari buku. Nah, maka harus dicantumkan dari buku apa itu diambil. Seperti itu. Jadi footnote itu gunanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah poin ketiga, kita akan membuat daftar pustaka. Apa daftar pustaka? Daftar pustaka itu biasanya yang ada di paling belakang pada makalah atau tugas akhir atau skripsi. Jadi sumber-sumber yang kita gunakan dalam pembuatan makalah, skripsi atau tugas akhir tersebut. Nah, di sini cara untuk membuat daftar pustaka. Letakkan kursor pada di mana kita akan membuat daftar pustaka tersebut. Lalu pilih menu reference. Lalu pilih
manage search. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Lalu klik new untuk membuat baru. New. Nah, akan tampilan seperti ini. Di paling atas, type of search. Ini adalah tipe dari daftar pustaka yang digunakan. Apakah mengambil dari internet? Kalau ngambil dari internet, maka adik-adik pilih yang website. Kalau sumbernya dari buku, maka pilih yang book. Kalau dari jurnal, pilih yang jurnal. Nah, di sini banyak sekali. Kita contohkan yang dari buku. Kita ambil daftar pustaka dari buku. Lalu kita isi author. Author itu penulis. Misalkan penulisnya Ahmad Baihaqi gitu. Baihaqi. Lalu title, judul bukunya. Judul bukunya misalkan Cara Cepat Menguasai Desain Grafis. Lalu year, tahun bukunya. Misalkan tahun 2020. City atau kota. Kota di mana buku itu diterbitkan. Misalkan Lumajang. Lalu publisher. Publisher ini adalah penerbit. Penerbitnya misalkan CV Sinar Ilmu. Tuh. Nah, kalau sudah, lalu diklik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Nih, sudah langsung otomatis. Baihaqi Ahmad, Cara Cepat Menguasai Desain Grafis 2020. Nah, terus di close dulu ini. Cara memasukkan daftar pustakanya ke dalam Microsoft Word sini. Adik-adik tinggal klik menu reference, lalu pilih bibliografi. Nah, ini. Nah, tinggal dipilih mana macam yang mau digunakan. Apa yang ini atau yang kedua. Misalkan saya pilih yang pertama. Ya, kita klik. Nah, secara otomatis akan muncul daftar pustaka yang sudah kita buat tadi di manage search. Nah, ini kenapa ada dua? Tadi saya kan buatnya cuma satu yang Baihaqi. Tadi sebelum membuat Baihaqi, saya sudah masukkan yang ini, yang Hadi ini. Jadi ada dua. Jadi tergantung adik-adik memasukkan pada manage search-nya itu berapa daftar pustaka. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, poin keempat, kita akan membuat daftar gambar atau tulisan pada bawah gambar seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah gambar. Adik-adik bisa pakai gambar apa saja. Untuk membuat daftar gambar, caranya yang pertama kita klik gambarnya. Diklik gambarnya, lalu pilih menu reference. Lalu insert caption. Ini ya, insert caption. Kita klik. Nah, di sini pilih
New label. Pilih new label, klik ketik namanya gambar. Terus oke. Nanti di sini akan muncul namanya gambar. Lalu pada caption ini silahkan ditulis keterangan gambarnya. Misalkan gambar 1 spasi, misalkan logo SMK Darun Najah. Oke, seperti ini. Jika sudah, langsung klik OK. Maka di bawah gambar tersebut akan tampil tulisan yang menerangkan itu gambar apa, seperti itu. Nah, itu tadi untuk memberi tulisan pada gambarnya. Sedangkan untuk memasukkan daftar gambarnya, maka adik-adik tinggal pilih menu reference, tinggal memilih menu reference, lalu klik insert table of figure. Klik. Nah, di sini akan ada daftar-daftar gambar yang akan dimasukkan seperti itu. Kita oke saja. Nah, maka di sini akan ada daftar gambarnya. Gambar 1, logo SMK Darun Najah pada halaman ketiga. Oke, untuk yang terakhir, poin kelima adalah kita akan membuat indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah suatu hal yang diperlukan untuk memudahkan pembaca mencari nama atau istilah yang disebutkan dalam buku. Untuk membuat indeks, kita harus memilih katanya terlebih dahulu. Misalkan saya mau mengindeks kata-kata tik. Nah, ini. Jadi letakkan kursor pada dekat dengan kata yang mau kita indeks. Selanjutnya, pilih menu reference. Terus pilih ini mark entry. Ini di main entry kita ketik dulu tik. Lalu pilih cross reference. Di sini kita tuliskan misalkan teknologi informasi dan komunikasi. Tuh. Jangan lupa dicentang bold dan italic. Setelah itu langsung aja diklik mark. Setelah itu di close aja. Nah, jika muncul seperti ini, nggak usah panik. Nggak usah panik ya. Jika muncul seperti ini, untuk menghilangkan tanda-tanda yang ini, tanda-tanda marknya, pilih menu home. Terus pilih tanda ini, show atau hide. Ya, diklik aja. Nah, nanti akan hilang. Nah, itu untuk menandai indeksnya. Kata-kata yang mana saja yang mau kita indeks, seperti itu. Tadi saya mencontohkan hanya satu kata ya, yaitu tik. Nah, untuk memasukkan indeksnya, tinggal adik-adik arahkan kursornya pada halaman di mana adik-adik mau meletakkan indeks tersebut. Setelah itu, pilih menu reference, pilih insert index. Nah, di sini
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, type, pilih yang indented. Terus kolomnya 1. Lalu ini harus dicentang right alic page number. Nah, terus di tab leader pilih yang ini garisnya putus-putus. Boleh sih pilih yang mana aja, tapi saya pilih yang ini ya, garisnya putus-putus. Terus formatnya pilih yang modern. Oke, setelah itu langsung oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. T, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.